Sana nggak ada apa-apanya. Ketua umum manapun nggak ada apa-apanya. Bapak Joko Widodo dilawan Pak Jokowi, Mr. Jack gitu loh. Nice, makanya gue bilang ya kan. Nah, sekarang bukan cuma media nasional dan juga kita pengagum Bapak Joko Widodo. Nah, para pembenci ini pun juga begitu kan. Kalau nggak bahas masalah Bapak Joko Widodo, nggak akan hidup mereka ini. Hidupnya dengan cara menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Dengan cara apa? Ketika orang para pembenci Bapak Joko Widodo menonton tayangan mereka, dapat duit mereka. Apa motifnya kami mendukung Jokowi? Karena kalau melihat catatan panjangnya selama 10 tahun kepemimpinan dia sebagai presiden, negatif Pak. Kondisi negara ini seperti ini pun juga sebenarnya kan sedikit banyak juga ada faktor Jokowi di situ kan. Kita sebagai wartawan itu kan punya tugas untuk menanyakan apa sih yang menjadi kegelisahan publik terhadap satu isu, bahkan bukan hanya satu isu, banyak isu, dan kita punya akses terhadap narasumber. Gitu. Siapapun narasumbernya, mau kita suka, mau kita tidak suka, ya kita perlu mewawancarainya. Setelah kita ketemu Pak Jokowi dan timnya, mereka bercerita juga kan, Ki. Undangan wawancara itu ngantri. Banyak banget. Bahkan tidak satu dua, hampir semua media nasional itu mengajukan wawancara ke Pak Jokowi. Kalian masih ingat kan beberapa waktu yang lalu tim bocor alus datang ke rumah Bapak Joko Widodo, dan tahu nggak kalian, setelah mereka melakukan podcast selama 2,5 jam, bocor alus memberikan kenang-kenangan. Apa itu kenang-kenangannya? Kita lihat ya, kita lihat. Penasaran kalian kan? Penasaran? Ini kenang-kenangannya nih. Seminggu sekali. Gelas cantik. Gelas cantik. Ada tulisannya bocor alus. Tapi luar biasa ya, karena apa? Selama ini banyak ya narasi yang berkembang bahwasanya Bapak Joko Widodo katanya nggak berani diwawancari Tempo. Ya karena apa? Karena ditunggu-tunggu nggak tayang-tayang. Nah, ini dikonfirmasi oleh salah satu buzzer si merah yang kemarin itu, ya aku kasih tahu sama kalian yang pakai belangkon itu, apa katanya? Ya, mana nih Bang Jack ini? Masa takut sama wartawan? Aku nggak tahu konten kawan ini, ya, apakah menanggapi kedatangan bocor alus yang pertama atau yang kedua, ya. Tapi bocor alus sendiri pun mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah termasuk tokoh yang pemberani. Karena apa? Ketua umum partai ketika mau diwawancarai, mereka takut tidak seberani Bapak Joko Widodo. Ya, kita dengarkan dulu kotekannya kawan ini. Bukan berkicau, dia berkotek dia. Berkotek dia. Kita lihat. Takut nggak bisa jawab, berarti nggak bisa argumentasi, atau kesulitan untuk beropini. Ini loh, Bang Jack ini loh. Kok nggak boleh ditayangkan sama bocor halus? Masa sama wartawan takut? Loh kalau sama wartawan takut, ya somben ketemu malaikat. Apa malah gila-gila ini. Loh kemampuan jurnalis Tempo itu sing terbiasa jebak. Aku orang pengen susun lagi. Namun melihat peristiwanya remek. Kalau sampai Jokowers tadi nulis minta setoran dana kanggo opo, dia menuduh seperti itu ke bocor halus. Ngawur tenan ini. YTN ini ngawur tenan kalau menuduh seperti itu. Misalnya buat promosi anaknya di 2029, pasti ada pihak lain yang bisa nyukupi. Loh, aku saya percaya kalau itu sama kredibilitas jurnalis Tempo, aku masih percaya. Ada pula Jokowers langsung menggiring bahwa dia menulis judulnya seperti ini. Jurnalis bocor alus jadi tengul. Selalu serang Jokowi, kini tim bocor alus sowan Jokowi untuk minta maaf. Loh inilah contoh basel tenan gawe kesimpulan serampangan sak geleme udele dhewe ya gini ini. Lu sekelas media resmi ngapain lempar tuduhan-tuduhan samer, sumir, dua kaki yang tidak bisa diartikan sesungguhnya, membingungkan.
Semua yang dibicarakan Tempo itu ada bukti validnya loh. Ada narasumbernya. Gak ada alasan kuat buat meminta maaf. Ngapain? Lah media Tempo, kok dipadai karo YTN. Lebih bagus media Tempo dibandingkan dengan kami daripada dibandingkan sama kau. Apa yang kau taburkan selama ini? Kebencian. Hah? Apa kau bilang tadi? Hah? Wedi karo Tempo. Takut Bapak Joko Widodo menghadapi Tempo. Hah? Nggak bisa berargumentasi. Beliau itu bukan cuma jago argumentasi, tapi jago eksekusi. Nggak seperti yang kau bela selama ini. Bapak Joko Widodo 10 tahun, yang kau bela selama ini cuma 2 tahun setengah. Lebih sedikit. Kalau YTN menunjukkan ya ada thumbnail-thumbnail seperti itu, ya kita semua kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang penting kita nggak bikin hoax. Kita nggak tahu Tempo minta maaf atau Tempo cuma sekedar basa-basi atau Tempo contohnya minta jadwal, kita kan nggak tahu. Ya tapi tuduhanmu itu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo takut karena apa? Karena nggak bisa berargumentasi, terpatahkan kawan. Orang ini bukannya bilang apa? Orang ini dan kelompok-kelompoknya, Bapak Joko Widodo bawa jaket pun juga dikomentari. Jadi maklum aja lah kalian yang nonton cuma 11.000, 14.000. Nggak seperti penonton Opung Parbelak. Penonton Opung Parbelak berapa? Ya setelah itu Agrifanani berapa? Vicky Himpong berapa? Bill Offset berapa? Nggak kayak orang ini sepi penonton. Jadi perlu ya menyenggol-nyenggol YTN. Aku bukannya bilang apa, nggak pernah aku singgol kawan ini. Baru kali ini, karena apa? Karena dia menyebutkan Bapak Joko Widodo, ya takut, tidak berani berargumentasi. Makanya aku munculkan muka kawan ini. Ya begitu. Kalau kalian dibilang buzzer, kalian nggak kalian berontak kan begitu. Kami begitu juga lah. Kami berontak lah kalau kami dibilang buzzer. Kau kira kami nggak ada kerjaan? Nggak perlu ku kasih tahu apa sama kau apa kerjaku. Kau tengok aja videoku satu-satu. Dari 1.200 video ada di situ menunjukkan siapa Opung Parbelak. Buzzer kami masih sanggup membiayai ya setiap pengeluaran kami untuk Bapak Joko Widodo. Karena apa? Kami nggak seperti orang-orang yang sebelah sana. Ya nggak tahu lah partai mana itu ya. Yang kemarin banyak kali buzzernya ya. Awak kirain selama ini membela Bapak Joko Widodo. Ternyata yang bela partainya. Dia cuma sekedar membela partainya. Begitu Bapak Joko Widodo minggir ke sebelah sana, dia berbalik, ia menyerang Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena yang bayar bukan Bapak Joko Widodo. Ternyata selama ini mereka lah tentara-tentara bayaran di udara. Partai mana ada deh? Ya, kawan ini bukannya apa? Ya, ngerasa pinter, ngerasa lebih di atas YTN, ngerasa lebih jago gitu ya. Penontonmu aja 15.000 kawan. Bukannya bilang apa? Minta maaf. Kalau aku yang nonton 15.000, aku hapus videoku itu. Sedangkan kalian orang ini bukannya bilang apa? Ganti-gantian hostnya, ya. Nggak usah sebetulnya kumunculkan kawan ini. Malas aku sebetulnya. Tapi cuman mau dibilang, ya. Dibilangnya Bapak Joko Widodo nggak bisa berargumentasi. Jangankan berargumentasi. Bangun jalan tol, bangun IKN. Apa yang nggak dibangun sama Bapak Joko Widodo? Kau udah bangun apa? Dibandingkan sama pemerintahan junjunganmu itu, udah bikin apa dia? Ya, beda kalau dibandingkan bagaikan langit dengan tanah kuburan, lebih rendah dari bumi. Kalau kita mau hiperbola, kan begitu. Tapi ya udahlah, jangan ini kita bahas. Ya, jadi sekedar mengingatkan teman-teman ya. Jadi Opung Parbelak bersama dengan teman-teman itu Nusantara, saat ini kita sedang menggalang dana. Untuk teman-teman kita yang di NTT ya, aku bilang sama kalian, NTT ini memberikan kesan yang sangat luar biasa buat Opung Parbelak karena belum nyampe 1 bulan Opung Parbelak dari sana. Begitu dengar ya berita tentang NTT digempa dilanda gempa bumi ya, maka hati ini terenyuh dan kita sepakat ya, anak-anak itu Nusantara semuanya, Opung Parbelak, Agrifanani, Vicky Himpong, setelah itu Khairun Imam, Bang Bill, AR Mahmud, semuanya kita sepakat untuk menghimpun donasi yang akan kita berikan atau kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jadi kita nggak mau ngomong doang, kita nggak mau menjelek-jelekan orang, ya. Kita nggak mau ya merusak citra diri orang, kita nggak mau merusak reputasi orang. Kita hanya ingin berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman Opung Parbelak ya, Opung Parbelak sudah sertakan nomor rekening Bank BNI atas nama Khairun Imam ya, dan kalian bisa
untuk langsung konfirmasi WA ke yang bersangkutan karena Khairul Imam adalah bendahara umum dari YouTuber Nusantara. Ya, nanti kita akan salurkan per hari ini. Jadi kemarin kita sudah kumpul dari YouTuber Nusantara, internal YouTuber Nusantara sendiri sudah mengumpulkan 3.950.000. Kita masih tunggu, kami mengajak untuk netizen daripada Opung Parbela, netizen dari seluruh YouTuber Nusantara. Kami tahu kalian semuanya orang baik ya. Per malam ini sudah ada beberapa yang masuk ke rekening Khairul Imam, dapat laporan ya. Nanti malam kita akan update. Setiap malam kita akan update berapa jumlahnya ya. Mudah-mudahan di dalam 3 hari ini terkumpul lumayan dan kita akan langsung kirim untuk meringankan, sekedar meringankan beban daripada saudara-saudara kita di sana ya. Pokoknya berapapun yang kalian sumbangkan, baik itu 5.000, 10.000, 30.000 ya, itu sangat berarti buat saudara-saudara kita di sana. Dan Opung Parbela ingin mengucapkan kepada teman-teman, saudara-saudara Opung Parbela yang ada di Pulau Flores, ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian, Tuhan memberikan ketambahan, dan Tuhan juga berikan kekuatan kalian untuk melewatinya ini, dan kita berdoa supaya pemerintah boleh memberikan perhatian lebih yang luar biasa. Ya, itu dia. Ya, kita serahkan semuanya kepada Yang Kuasa. Kita kembali ke bocor halus. Kita mau bahas bocor halus, kita nggak mau bahas ya manusia yang tadi itu. Ya kan? Ya terserah lah kalian mau menilainya sebagai buzzer, terserah. Ya kan? Ya, itu dia. Ya, kesimpulannya ada di tangan kalian lah. Selalu menjelek-jelekkan YTN, hasilnya nol. Paling pengikut mereka dan pembenci Bapak Joko Widodo cuma yang percaya. Yang mencintai YTN lebih banyak daripada mencintai kalian. Buktinya apa, Opung Parbela? Yuk, tanding yuk, kita mencalek nanti yuk. Yuk, mencalek yuk. Ya, bukannya bilang apa. Ya, kalaupun ada, contohnya, ya, ada sampul-sampul video, sampul-sampul konten, itu hanya untuk sekedar menarik perhatian. Itu juga yang kalian lakukan selama ini, kan? Tempo sedangkan terbul, ya. Sedangkan Tempo, ya, dikatakan bahwasanya Tempo itu sudah jadi terbul. Bukan YTN yang ngomong, tapi banyak netizen yang mengatakan bahwasanya Tempo udah jadi terbul. Lihat nih, dia ini mengaku sendiri. Netizen itu juga mengatakan, kok nggak muncul-muncul nih, gitu kan? Ada di lapa tim bocor halus Tempo sama Pak Jokowi, gitu kan? Terus ada yang bilang juga, ini bocor halus sudah jadi termul nih. Jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara, kami ladenin. Mau Jokowi, Prabowo, SBY, Megawati, Surya Paloh sekalipun, semuanya kalau mau datang ke Tempo pasti kami ladeni juga. Masalahnya, Kalau yang tadi itu Abang ladeni nggak, Bang? Kalau yang tadi itu yang bilang Bapak Joko Widodo takut berargumentasi, Abang ladeni juga nggak? Kayaknya nggak punya nilai jual ya, Bang, ya? Kayaknya. Iya, tolonglah, Bang, ya. Tolong diundang kawan yang satu itu biar banyak followernya, Bang. Biar banyak dia dapat gaji gitu. Karena dia kayaknya bukan kerja untuk channelnya sendiri, untuk channel orang dia. Kayaknya. Aku bukannya bilang apa, kawan ini pernah mengarahkan para penontonnya untuk melaporkan Opung Parbela ke polisi. Hebat kan? Aduh, kalau kita mau udah biasa dikomentari seperti itu, ya sebetulnya aku nggak mau komentari kau. Tapi udah lah, terserah lah. Nah, aku bilang sama kalian, ya, bohong. Apa yang diucapkan sama kawan yang tadi, aku nggak mau sebutkan namanya siapa. Ya, yang dibilang tadi katanya apa, takut berargumentasi. Sedangkan Bapak Joko Widodo dan juga bocor halus melakukan wawancara selama 2,5 jam. 2,5 jam. Bapak Joko Widodo nggak ada itu membahas mengenai menantunya ya, anaknya harus mencari menantu, jangan kayak tukang bakso. Nggak pernah. Bapak Joko Widodo juga nggak pernah itu membahas ada salah satu kader PSI yang digeser gara-gara keponakannya kepengen menjadi anggota dewan. Nggak pernah. Kayaknya enggak deh. Ya, Bapak Joko Widodo juga nggak ada membahas salah satu kader dari partai yang didukungnya sekarang, ya, yang makan uang negara, uang COVID pun juga dimakan, nggak pernah.
Bapak Joko Widodo kayaknya juga nggak ada membahas deh ya, salah satu dari kader yang yang didukung partainya sekarang itu yang mendapatkan amnesti dari presiden. Nggak ada. Yakin aku nggak membahas itu, nggak membahas itu. Dan Bapak Joko Widodo juga pasti nggak akan membahas tentang ya bagaimana salah seorang anak presiden ya yang merasa tertantang oleh karena apa? Oleh karena ada anak dari presiden lainnya yang mencalek dari dapil yang sama. Bapak Joko Widodo nggak bahas itu, nggak ada. Aku udah nonton kok semua, ya mulai dari awal sampai akhir ya. Ternyata Bapak Joko Widodo ya itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh bocor halus gitu. Apakah memang harus contohnya dinampakkan wawancara itu? Wawancara itu kan bisa saja dalam berupa tulisan, nanti hasilnya, atau berupa video, nanti hasilnya, kan begitu. Yang penting terjadi wawancara, kawan. 2,5 jam. Dengarkan ini. Halo Pak. Memang mulu saya. Siap. Buang telur ya. Aku lagi di sini. Ayo Pak, aku melu. Amat tuan Pak. Masa iki sombong. Ini mata sekolah anaknya. Pas ya. Ya ora dari gue. Tuh, sampai di luar banyak yang nunggu tuh. Apa nggak lama kali 2,5 jam? Nah, akhirnya sudah keluar. Saya Pak. Bisa nggih? Ada Pak. Besok Maman Pak. Besok. Banyak ya Pak. Iya, benar. Besok ya? Rabu ya Pak? Rabu. Tanggal 12 ya Pak? Jam 10. Iya, jam 10 Pak? Oke. 12 pertanyaan besok Pak. 12 pertanyaan. Pak, kita ada 5 pertanyaan. Ya, makasih dah. Luar biasa. Jadi Bapak Joko Widodo ya melakukan wawancara itu 2,5 jam. 2,5 jam itu ya, itu bukan cuma nanyain masalah amnesti. Nggak cuma masalah ada salah satu menteri dari kader partai tertentu yang makan uang COVID. Ya, bukan ngomongin masalah itu. Ya terlalu dangkal itu. Nah, kalau kau bilang Bapak Joko Widodo adalah takut, sedangkan mereka sendiri tim bocor harus mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah sosok yang pemberani, bahkan lebih berani daripada ketua umum. Kau terlalu cepat kau mengambil kesimpulan, kau lapet. Dengarkan ini, pasang telingamu bagus-bagus. Penting juga ya untuk sampaikan. Kenapa sih kita wawancara Jokowi, Bram? Apakah kalau ini pertanyaan netizen juga, apakah kemudian kalau kita kritis berseberangan dengan seorang tokoh atau seorang narasumber, kita tidak layak untuk mewawancara atau menemuinya, Bram? Ya tentu saja pertama kita akan melihat Jokowi ini bagaimanapun adalah salah satu newsmaker gitu. Yes. Dan pasti nilai berita dari Jokowi ini atau Jokowi nilainya sebagai narasumber ini tinggi. Nah, dengar ini ya, Bapak Joko Widodo adalah newsmaker. Dan nilai dari Bapak Joko Widodo ini sebagai narasumber tinggi, setinggi langit, bukan sedalam tanah kuburan. Udah dibilang Bapak Jokowi ini newsmaker, ya beliau itu adalah orang yang dicari-cari media. Kalau dibandingkan dengan Bapak Prabowo, dengan Mas Gibran, dengan Megawati, dengan abang-abang yang tadi itu, mas-mas yang tadi itu, yang belum ada apa-apanya itu, dibandingkan Bapak Jokowi. Sosok menilai orang, kau aja udah bisa bikin apa rupanya. Kali gayamu. Bapak Joko Widodo jelas. Tim Tempo Bocor harus mengatakan bahwasannya beliau adalah newsmaker. Ingat, mendapat pujian dari orang yang kita suka itu adalah hal biasa. Tapi mendapat pujian dari orang yang kita tidak suka itu adalah luar biasa, kawan. Luar biasa. Makanya, kalau mendapat makian dari kalian yang benci sama Bapak Joko Widodo dan benci sama Pau Parpela, model-model abang-abang yang tadi itu mah biasa. Biasa.
Biasa. Dengan jabatan dia, baik sebagai presiden maupun sekarang bapaknya wakil presiden gitu kan, ini sangat tinggi dan melihat juga manuver dia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang lewat PSI, itu membuat dia punya nilai berita yang tinggi. Dan kalau kemudian ada persoalan, ya biasa aja gitu. Buat Tempo itu kan kami hanya kritis gitu ya terhadap kebijakan dari seorang Jokowi gitu loh, dan juga manuver-manuvernya. Dan jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara kami ladenin. Jadi batasan seorang wartawan itu bukan hanya dia sudah mantan atau bukan. Betul. Dia sudah terlalu sering dikritik itu enggak. Kita di Tempo itu selalu membuka pintu untuk semua narasumber yang memang punya news value gitu kan. Masalahnya sopo sing wani ya kan? Ada masa sekarang ini yang mau diwawancara oleh Tempo itu nggak banyak gitu kan, terbatas sekali. Dan Cica juga punya dapat cerita kan waktu itu kan dari seorang ketua umum partai. Gimana Cak ceritanya Cak? Ya, Pram, waktu itu kita mau merilis edisi salah satu partai, kemudian orang terdekat dengan ketua umum partai itu menelpon kita dan bercerita kalau ketua umum partai ini sebetulnya sudah membaca suratnya Tempo dan juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan Tempo, tapi kemudian ya dia mengumpulkan orang-orang dekatnya dan meminta masukan, dan dia menyampaikan dalam kondisi seperti sekarang, pemerintahan yang sekarang, siapa sih ketua umum partai atau orang-orang partai yang berani menerima wawancara Tempo. Berarti Jokowi pemberani dong. Iya. Berarti Jokowi berani. Pemberani orang wedi. Carane sampean wedi, opone sing wedi? Kono wae kon. Jadi nggak usah ya. Terserah kalian ya. Kalau kalian mau percaya sama kawan yang tadi itu terserah. Tapi ini sumbernya sendiri loh ya. Ini keempat orang ini ada di saat Bapak Joko Widodo waktu di Solo, mereka sama-sama berangkat ke sana. Nah, apa namanya yang tadi yang pakai belangkon tadi itu nggak ada di situ. Jadi ngarang aja dia. Sebetulnya yang ngarang dia, bukan kita yang ngarang. Jadi gue bilang sama kalian begini ya, yang gue bilang sama kalian, kalau bicara tentang siapa yang diuntungkan dari wawancara ini ya, sebetulnya bukan Bapak Joko Widodo yang diuntungkan, adalah Tempo sendiri yang diuntungkan. Karena apa? Karena persepsi masyarakat mulai berubah terhadap majalah Tempo. Itu. Karena apa? Yang tadinya kritis, yang tadinya menyerang, bahkan Tempo pernah bikin cover ya, hidungnya Bapak Joko Widodo kayak Pinocchio panjang begini. Tapi Bapak Joko Widodo ya dengan segala kerendahan hati, dengan segala keberaniannya, dengan segala kebersihannya, oleh karena apa? Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia berani untuk menerima Tempo untuk wawancara. Bahkan lebih berani daripada ketua umum partai, termasuk ketua umum yang dibela sebelah sana. Ketua umum yang mana? Itu yang dibela abang-abangan tadi. Ya, itu dia. Makanya aku bilang, ya Bapak Joko Widodo nggak ada alasan mengatakan Bapak Joko Widodo takut. Nggak. Takut dengan apa lagi? Dengan gibahan-gibahan kalian itu enggak. Ya, mencoba dia membandingkan Tempo sama ITN kan begitu. Sekarang aku bilang sama kau ya, dan juga sama kalian ya. Ternyata yang ingin mewawancara Bapak Joko Widodo ya ternyata antri, bukan ngomong para pelak. Ini nih, Tempo sendiri yang ngomong. Dengarkan ini. Apa motifnya kami mendukung Jokowi? Karena kalau melihat catatan panjangnya selama 10 tahun kepemimpinan dia sebagai presiden, negatif Pak. Kondisi negara ini seperti ini pun juga sebenarnya kan sedikit banyak juga ada faktor Jokowi di situ kan. Kita sebagai wartawan itu kan punya tugas untuk menanyakan apa sih yang menjadi kegelisahan publik terhadap satu isu, bahkan bukan hanya satu isu, banyak isu, dan kita punya akses terhadap narasumber gitu. Siapapun narasumbernya, mau kita suka, mau kita tidak suka, ya kita perlu mewawancarai. Setelah kita ketemu Pak Jokowi dan timnya, mereka bercerita juga kan, Ci. Undangan wawancara itu ngantri. Banyak banget bahkan tidak 1-2, hampir semua media nasional itu mengajukan wawancara ke Pak Jokowi. Itu dia. Udah gue bilang, sebelah sana nggak ada apa-apanya. Ketua umum manapun nggak ada apa-apanya. Bapak Jokowi udah dilawan Pak Jokowi, Mr. Jack gitu loh.
Makanya gue bilang ya kan. Nah, sekarang bukan cuman media nasional dan juga kita pengagum Bapak Joko Widodo. Nah, para pembenci ini pun juga begitu kan. Kalau nggak bahas masalah Bapak Joko Widodo, nggak akan hidup mereka ini. Hidupnya dengan cara menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Dengan cara apa? Ketika para pembenci Bapak Joko Widodo menonton tayangan mereka, dapat duit mereka. Tapi sayangnya kawan, pencinta Bapak Joko Widodo lebih banyak di negara ini daripada pembenci Bapak Joko Widodo. Bukti nyata, yang nonton Opung Parbilak dan teman-teman YouTuber Nusantara satu hari itu ya, itu per channel itu ada sekitar ya, kayak Opung Parbilak rata-rata per channel itu 100.000 orang yang nonton. Bayangkan 40 orang ya, 40 orang anggota YouTuber Nusantara. Kalau di rata-rata kan berarti berapa yang nonton? 4 juta orang. 4 juta orang nontonin Opung Parbilak dan teman-teman. Kalau kalian itu kalau kau perhatikan 12.000, 14.000, paling kencang 25.000. Pokoknya harus menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, menjelek-jelekan YTM. Kalau nggak begitu nggak naik penontonnya. Lihat itu Bapak Joko Widodo ya, Bocor Alus mengatakan bahwasanya media-media antri untuk mewawancari Bapak Joko Widodo, bukan SBY, bukan Bahlil, bukan Imin, bukan juga Bapak Prabowo, apalagi Megawati. Orang lebih banyak antri ya itu untuk mewawancari Bapak Joko Widodo. Makanya banyak dari mereka ini menagih kepada Bapak Joko Widodo. Mananya katanya mau pulang kampung. Mananya katanya nggak mau berpolitik lagi. Ya suka-suka orang mau berpolitik mau enggak. Kadang-kadang kan kita di tengah jalan ya, sedangkan kita ya mau ke Surabaya, kalau dari Jakarta kadang-kadang kayaknya aku punya teman di Solo. Belok kita ke Solo. Besok aja lah ke Surabayanya, kan begitu. Kenapa jadi arah politik orang kau yang ngatur? Kok jadi keliling lagi? Sedangkan kita yang satu gerbong sama Bapak Joko Widodo nggak pernah tuh merasa keberatan, gas terus. Emangnya kayak situ? Aduh, banyak yang ingin mencoba ya untuk mematikan citra daripada Bapak Joko Widodo ini. Karena apa? Ya karena memang mereka betul-betul terganggu gitu loh ya. Mereka ada yang mengatakan ini kalau misalnya Gibran menjadi wakil presiden ini sebetulnya sudah wujud daripada Joko Widodo 3 periode. Kenapa enggak kita bikin 8 periode? Joko Widodo 2 periode. Ditambah Mas Gibran 2 periode jadi wakil presiden, 4 periode. Setelah jadi wakil presiden selesai mencalonkan diri menjadi presiden, lolos 2 periode, 6 periode. Tambah lagi nanti contohnya siapa? Kaisang, langsung dia mencalonkan diri jadi presiden. Kenapa enggak 8 periode? Mau ngomong apa? Yang penting dipilih rakyat. Jangan kayak sebelah sana. Ada kadernya yang dipilih rakyat, suaranya memenuhi kota. Karena keponakannya sebelah sini disuruh geser sebelah sana. Sana dulu kau. Ini keponakannya Ketum ini. Sana dulu, ini cucu presiden terdahulu ini. Cucunya founding father ini, jangan macam-macam kau. Padahal yang udah keluar uang untuk baliho dia. Untuk beli baju kaos dia. Masang bendera umbul-umbul dia. Yang menikmati keponakannya ketua umum. Banyak kali gaya. Ya kan sekarang wakil presiden coba ya. Sekarang kenapa bisa terpilih mereka ini? Karena ada yang milih kan? Karena ada yang milih. Lebih banyak yang milih daripada yang nggak milih kawan. Makanya sudahilah mimpi-mimpi kalian ya untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, Bapak Joko Widodo itu terlalu kuat untuk dibunuh karakternya. Bapak Joko Widodo terlalu susah untuk dipotong langkah-langkah politiknya. Bayangkan kalian siapa ketua umum partai di negara ini ya yang baru 2 kali kunjungan di Lampung dan juga di NTT ya, itu melejit naik ya elektabilitas dari partainya dari 28% menjadi 4,1%. Belum ada, baru 2 provinsi. Masih ada PR 36 provinsi lagi. Katakanlah Sumatera Barat dan Aceh nggak usah dikunjungi. Ya kan, karena apa? Mungkin Sumatera Barat dan Aceh bukan menjadi
harapan untuk Bapak Joko Widodo diterima. Katakanlah 34 provinsi lagi PR-nya. Makanya sekarang banyak yang kelojotan, banyak yang kepanasan. Karena apa? Karena mereka tahu jangan sampai Bapak Joko Widodo datang ke kantong-kantong suara kita. Bapak Joko Widodo turun gunung, mereka kepanasan. Sedangkan Opung Parabela ikut senang, makanya Opung Parabela ikut jalan-jalan. Iya kan? Ke Lampung biaya sendiri, NTT biaya sendiri. Dari mana biaya Opung Parabela? Opung Parabela punya subscriber dan juga saudara-saudara Opung Parabela yang menjadi follower Opung Parabela yang baik-baik. Sampai ada salah satu teman konten kreator, Opung, aku sebetulnya mau ke Pontianak lah, tapi nggak ada ongkosku. Makanya baik-baik kau sama subscribermu. Makanya aku juga dari subscribernya aku dapat ongkos. Tapi bukan itu aja, karena Opung Parabela juga punya pekerjaan. Opung Parabela sebagai ya pemilik dari sebuah lembaga pendidikan. Ya kan, nah itu dia. Nggak miskin-miskin amat kita, hanya kalau cuma untuk apa namanya ngongkosin diri sendiri ya, kecuali kalau ngongkosin ikut keluar ke KNTT sana, iyalah boncos. Ya, jadi itu dia bocoran sedikit tentang apa namanya bocoran. Sebetulnya videonya itu lebih daripada 30 menit ya. Tapi ya aku garis-garis besarnya saja yang mau aku sampaikan kepada kalian ya. Jujur gue bilang sama kalian, Opung Parabela nggak pernah mengatakan bahwasanya Tempo itu ya mau bikin deal-dealan sama Bapak Joko Widodo. Enggak ya. Kalaupun ada teman lain itu urusan mereka lah itu. Karena kita di YouTube Nusantara sendiri tidak pernah membatasi teman-teman dengan segala kontennya. Terserah. Tapi kalau Opung Parabela ya, kalau kalian perhatikan, Opung Parabela selalu berusaha objektif dan Opung Parabela selalu menyertakan setiap data-data yang Opung Parabela sampaikan. Ya, tapi di sini kita bisa menilai ya, kalau Bapak Joko Widodo tidak dirugikan ya, bahkan justru Bapak Joko Widodo itu mendapatkan sebuah simpati ya dari masyarakat. Karena apa? Ya, media yang selama ini menjelek-jelekkan dia, menyerang keluarganya ya, mendiskreditkan dia ya, tapi dia bisa menerima dengan segala kelapangan hati. Ini adalah perbuatan yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Dan juga majalah Tempo ya, aku nggak tahu apakah visinya atau misinya ya, kita nggak tahu apakah mereka ini pada saat ini, karena banyak sekarang ya masyarakat atau netizen yang udah kurang percaya sama Tempo, makanya mereka perlu memperbaiki citra dirinya. Tapi kalau sudah udah pulih citra diri kalian ya, tolonglah ganti kenang-kenangan itu. Masa cuma gelas-gelas apa cangkir untuk minum kopi yang ada tulisan bocor halusnya? Gantilah itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan formalitas. Ya, tapi yang kuperhatikan itu dia, efek dari bocor halus datang ke rumah Bapak Joko Widodo justru ya sangat menguntungkan dari bocor halus sendiri. Itu kukatakan ya, sehingga masyarakat sekarang sudah mulai melirik ya kan. Oh ternyata bocor halus ini objektif juga nih ya. Mereka punya keberanian untuk mewawancarai presiden yang selama ini mereka serang, mereka diskreditkan, mereka jelek-jelekkan kan begitu ya. Tapi Bapak Joko Widodo juga nggak kalah ya, karena apa? Bapak Joko Widodo ya itu mendapatkan persepsi yang positif dari masyarakat. Ya coba dulu yang tadi podcast tadi undang Bapak Joko Widodo, berani nggak? Yuk. Kalau kalian bilang kata Bapak Joko Widodo itu kalah berargumentasi, tolong yuk diundang. Diundang. Rumahmu dekat sana kan? Dekat sana rumahmu kan? Aku yakin. Mas-mas yang tadi itu tinggalnya bukan di pinggiran Danau Toba itu, enggak. Pasti dekat rumah Bapak Joko Widodo ya, paling nggak 1 jam lah dari rumah beliau. Coba kita buktikan apakah Bapak Joko Widodo yang takut berargumentasi samamu atau kau yang takut minta jadwal sama Bapak Joko Widodo. Ya kan, kalau Opung Parabela bukannya bilang apa ya, sama Roy Suryo pun juga sebetulnya Opung Parabela pernah bincang-bincang, tapi nggak perlu ya aku sampaikan sama kalian. Kan begitu, apa isinya nanti lah, biarlah itu menjadi misterius. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parabela. Kita akan lihat bagaimana ya pihak sebelah sana RT 16 dan RW 24 makin lama makin kepanasan. Itu dulu dari Opung Parabela. Salam NKRI harga mati.